Presiden yang saya hormati Pak Kapolres, para Kabak, para Kasat, Kapolsek, dan para perwira serta seluruh personil baik Reskrim maupun narkoba dan rekan-rekan media yang pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Grup Polres Lamando dalam rangka press release akhir tahun Polres Lamando. Jadi dengan rekan sekalian, kami sampaikan pada dasarnya untuk situasi Kamtipmas Polres Lamando pada tahun 2023 ini cukup kondusif, tidak ada kasus menonjol. Ada kasus menonjol di awal tahun 2023, tapi bisa kita tangani dan kita selesaikan secara tuntaskan. Untuk situasi lain-lain seperti bencana alam, hanya banjir di tahun 2023 awal dan juga tidak terlalu signifikan dampak kejadiannya di Polres Lamando. Kalau dulu banjir di Lamando ini sebagai ajang mata pencarian warga Lamando, karena menurut informasi dulu masyarakat masih bermata pencarian mengumpulkan kayu. Jadi kalau banjir, masyarakat Lamando melarutkan kayunya ke sungai. Tapi kalau sekarang ini banjir menjadikan dampak kehidupan bagi warga Kabupaten Lamando. Karena kayu bukan primadona lagi sebagai mata pencarian warga Kabupaten Lamando. Langsung saja rekan-rekan sekalian, terkait ini saya tahun pada malam hari ini. Yang pertama, untuk situasi Kamtipmas tadi sudah saya sampaikan. Kemudian perbandingan situasi Kamtipmas, di mana perbandingan tindak pidana tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk tahun 2022 jumlah tindak pidana sebanyak 139, untuk penyelesaian tindak pidana sebanyak 98 kasus, hingga crime rate atau penyelesaian tindak pidana Polres Lamando di tahun 2022 adalah 70,50%. Sedangkan di tahun 2023 jumlah tindak pidana sebanyak 96 kasus dan penyelesaian tindak pidana sebanyak 83 kasus, atau clean clear-nya sebesar 86,45%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan 2023, ada kenaikan penyelesaian tindak pidana sebesar 15,30%, sedangkan jumlah tindak pidana mengalami penurunan sebanyak 30,93%. Kemudian tindak pidana berjenis, perbandingannya di tahun 2022 dan 2023, untuk kasus pembunuhan sebanyak 1 kasus, di tahun 2023 juga sama 1 kasus hingga tetap, dan penyelesaiannya juga 100%. Kemudian penganiayaan di tahun 2022 sebanyak 16 kasus dan selesai 7 kasus. Di tahun 2023 jumlah tindak pidana penganiayaan sebanyak 11 kasus dan penyelesaian 12 kasus, turun 31,25%.
dan penyelesaian mengalami kenaikan 41,66%. Kemudian untuk pencurian biasa sebanyak 11 kasus di tahun 2022, penyelesaiannya 25 kasus, dan di tahun 2023 untuk tindak pidana 7 kasus dan penyelesaiannya 3 kasus. Untuk penyelesaian tindak pidana naik 100%. Untuk pencurian tetap di 40%. Kemudian surat di tahun 2022 sebanyak 19 kasus dan penyelesaiannya 3 kasus. Di tahun 2023 7 kasus dan penyelesaian 6 kasus. Untuk jumlah tindak pidana turun 63,15% dan penyelesaian naik 100% karena dari 3 ke 6. Kemudian surat di tahun 2022 sebanyak 2 kasus, penyelesaian 1 kasus, dan di tahun 2023 nihil. Untuk surat nomor 1 di tahun 2022 dan di tahun 2023 5 kasus dan selesai 5 kasus, jadi ada kenaikan 100%. Untuk KDRT di tahun 2022 kosong, di tahun 2023 1 kasus. Ini tersangka masih dalam pengejaran dengan kasus di Melaka. Kemudian Anirat penganiayaan pemberatan di tahun 2022 nihil, di tahun 2023 2 kasus. Ini juga masih sama, untuk tersangka masih dalam penyelidikan oleh pihak reserse. Untuk penggelapan di tahun 2022 sebanyak 22 kasus, penyelesaian di 15 kasus, dan di tahun 2023 jumlah tindak pidana penggelapan 12 kasus, penyelesaian tindak pidana sebanyak 13 kasus. Untuk jumlah tindak pidananya turun 45,45% dan penyelesaian tindak pidana ada kenaikan 13,33%. Untuk pencabulan di tahun 2022 nihil, di tahun 2023 ada 3 kasus dan penyelesaian ada 4 kasus. Jadi cenderung semuanya naik, baik jumlah tindak pidana maupun penyelesaian tindak pidananya. Kemudian perjudian di tahun 2022 2, di tahun 2023 nihil. Kemudian pengancaman tahun 2022 nihil, tahun 2023 1 kasus. Untuk pembakaran atau kebakaran di tahun 2022 1 kasus, penyelesaian 1, di tahun 2023 nihil. Kemudian penipuan di tahun 2022 10 kasus, penyelesaian 3 kasus, di tahun 2023 3 kasus dan penyelesaian 5 kasus. Terjadi penurunan 70% dan penyelesaiannya naik 40%. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak di tahun 2022 1 kasus, tahun 2023 9 kasus dan penyelesaiannya 5 kasus, sehingga cenderung jumlah tindak pidana naik 88,88% dan penyelesaian tindak pidana juga naik sebesar 80%. Untuk perbuatan tidak menyenangkan di tahun 2022 nihil, di tahun 2023 1 kasus dan penyelesaian 1 kasus. Kemudian penagahan di tahun 2022 nihil, 2023 1, pengerusakan di tahun 2022 kosong, di tahun 2023 1. Kemudian pengeroyokan di tahun 2022 sebanyak 5 kasus, selesai 2 kasus, dan di tahun 2023 3 kasus dan penyelesaian 3 kasus. Itu cenderung turun untuk penyelesaian, untuk jumlah tindak pidana dan penyelesaian naik 33,33%. Kemudian senpi darurat atau undang darurat di tahun 2023
nihil di tahun 2022 1. Kemudian penemuan mayat di tahun 2022 nihil, di tahun 2023 3 kasus. Ini satu di Bulik yang kemarin, terus satu lagi di pembuangan anak bayi itu sudah kita proses, dan satu lagi di Lamado. Kemudian gantung diri tahun 2022 1 selesai dengan pidana karena yang bersangkutan memakan janji dan ada surat wasiat korban kepada orang tuanya. Kemudian perdagangan manusia di tahun 2022 nihil, di tahun 2023 satu kasus. Ini yang menggunakan aplikasi WeChat yang tersangka dari Banjarmasin, Pasar Bekasi. Kemudian meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan di tahun 2022 nihil, di tahun 2023 1. Kemudian perniagaan satwa dilindungi tahun 2022 nihil, di tahun 2023 1. Dimana barang bukti ada di depan yang saat sekarang ini yang bisa diungkap oleh Satuan Reserse ini kerjasama dari Satuan Reserse Narkoba yang sampai saat sekarang masih dalam proses penyidikan. Untuk kasus narkoba di tahun 2022 24 kasus dan penyelesaian juga 24 kasus. Sedangkan di tahun 2023 22 kasus, untuk penyelesaian masih 20 kasus. Kalau narkoba pasti semuanya selesai karena masih dalam proses yang kedua. Untuk jumlah tindak pidana mengalami penurunan sebanyak 8,3% dan penyelesaian juga mengalami penurunan 16,66% karena dua masih dalam tahap proses penyidikan. Illegal mining di tahun 2022 1, di tahun 2023 juga 1, ini sama penyelesaian juga sama semua. Illegal logging juga sama di tahun 2022 1, di tahun 2023 juga 1. Kemudian untuk korupsi di tahun 2023 di tahun 2022 nihil, di tahun 2023 1. Ini masih menunggu P21 dari kejaksaan. Untuk keseluruhan jumlah tindak pidana di tahun 2022 139 dan penyelesaian 98, dan di tahun 2023 jumlah tindak pidana 96 dan selesai 83 kasus. Jadi ada penurunan 30%, 30,93%, dan penyelesaian tindak pidana turun juga 15,30%. Kemudian data laka lantas yang ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lamado di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Di tahun 2022 kejadian laka lantas sebanyak 46 kejadian. Di tahun 2023 sebanyak 50 kasus. Korban meninggal dunia sebanyak 13 kasus di tahun 2022, dan di tahun 2023 sebanyak 19 kasus, naik 31,57%. Korban menabrak nihil, korban luka sebanyak 48 kasus, dan di tahun 2023 sebanyak 63 kasus, naik 26,22%. Kerugian material rupiah di tahun 2022 sebanyak 132.200.000 rupiah, dan di tahun 2023 sebanyak 276.900.000
Rp500.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp143.300.000. Kemudian data kendaraan yang terlibat kecelakaan di tahun 2022 sepeda motor sebanyak 50 dan di tahun 2023 juga 50. Jadi kejadian tetap. Untuk mobil penumpang di tahun 2022 12 dan di tahun 2023 banyak 6 kendaraan, jadi turun 50%. Kemudian mobil bus tahun 2022 1 dan di tahun 2023 juga 1. Jadi kejadian tetap. Untuk mobil barang di tahun 2022 10, di tahun 2023 14, naik 20%. Untuk kendaraan khusus hilir, jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan tahun 2022 sebanyak 73 dan di tahun 2023 sebanyak 71 kendaraan, turun sekitar 4%. Kemudian perbandingan penindakan pelanggaran tahun 2022 dan tahun 2023. Penindakan pelanggaran di tahun 2022 sebanyak 1099 tilang dan di tahun 2023 sebanyak 413 tilang, turun sebesar 62,42%. Pengajuan sidang di tahun 2022 sebanyak 1072 sidang, di tahun 2023 413 sidang atau turun 61,42%. Sudah divonis 1072 kasus dan di tahun 2023 413 kasus dan belum divonis di tahun 2022 22 kasus di tahun 2023 ini. Kemudian untuk stok oknum penerimaan di tahun 2022 1.500 selamat hilang. Kemudian di tahun 2023 ini. Kemudian sisa 568 selamat hilang di tahun 2022 dan di tahun 2023 sebanyak 472 lembar selamat hilang. Denda sidang di tahun 2022 sebesar Rp160.772.000. Sedangkan di tahun 2023 sebesar Rp60.490.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp100.282.000. Kemudian jumlah kasus yang ditangani saat reserse narkoba di tahun 2023 tadi kita sampaikan untuk keseluruhan tindak pidana ditangani reserse narkoba sebanyak 22 laporan polisi dan sampai saat sekarang penyelesaiannya 20 kasus masih dalam penyidikan. Untuk tersangka dan barang bukti dari bulan Januari 2023 sampai Desember 2023 untuk bulan Januari jumlah tersangka laki-laki 2,
dengan barang bukti 472,13 gram. Kemudian Februari 3 tersangka laki-laki dengan barang bukti 20,08 gram sabu. Kemudian bulan Maret ini, bulan April 2 tersangka laki-laki dengan barang bukti 0,68 gram. Kemudian bulan Mei 7 tersangka laki-laki dan 1 tersangka perempuan dengan barang bukti sebesar 404 gram, 404,16 gram. Di bulan Juni 3 tersangka dengan barang bukti 20,32 gram sabu-sabu. Kemudian di bulan Agustus 3 tersangka laki-laki dengan barang bukti 11,15 gram sabu-sabu. Bulan September kosong. Bulan Oktober 1 tersangka laki-laki dengan barang bukti 98,45 gram sabu-sabu. Di bulan November kosong. Dan di bulan Desember 1 kasus dengan tersangka laki-laki dengan barang bukti 49,78 gram sabu-sabu. Dan di total keseluruhan tersangka di tahun 2023 sebanyak 26 tersangka laki-laki dan 1 orang tersangka perempuan dengan barang bukti keseluruhan sebanyak 1080,3 gram sabu-sabu. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami sampaikan juga data bangunan Satpas baru Polres Lamando yang dimiliki antara lain adalah Command Center di ruangan Satreskrim, Poliklinik Polres Lamando yang berada di samping Satuan Lalu Lintas, kemudian asrama Polres Lamando dari bantuan SPSN Pusat, kemudian ruangan SPKC Polres Lamando, kemudian ruangan Satpas Polres Lamando, gedung aula hibah dari Pemda Kabupaten Lamando, kemudian pembuatan jalan lingkungan baik di depan Satreskrim dan asrama, serta renovasi asrama Bintara Remaja, kemudian lapangan bola voli Polres Lamando, termasuk hibah bangunan Polsek Kulit oleh Pemda Kabupaten Lamando, serta bangunan Polsek Sektor Kulit Timur juga hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Lamando. Termasuk revitalisasi PAUD dan TK Kemala Bayangkari Polres Lamando. Jadi sekarang ini Polres Lamando juga mempunyai PAUD dan TK Kemala Bayangkari yang sudah sah dan sudah ada SK dari pusat, sehingga bisa membantu masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama untuk menambah atau meningkatkan nilai-nilai kebayangkaraan bagi anak-anak usia dini.
Kemudian data pelanggaran bagi anggota Polres Lamando. Untuk data pelanggaran disiplin anggota Polres Lamando pada bulan Januari sampai Desember 2023 nihil. Akan tetapi untuk pelanggaran kode etik personel Polri anggota Polres Lamando bulan Januari sampai Desember 2023 sebanyak 5 kasus. Ini karena ada tindakan yang berulang yang dilakukan oleh anggota Polres Lamando. Ini macam-macam menurut tindak pidananya, yang antara lain melakukan kekerasan atau perilaku kasar dan tidak patut oleh personel Polres Lamando. Untuk tersangka untuk pelaku inisial ES dan sudah dijatuhi sanksi pidana penundaan pendidikan selama 3 tahun, penempatan pada ruangan khusus selama 21 hari. Kemudian penyalahgunaan narkotika seperti saat dilakukan tes urin positif yang dilakukan oleh saudara KM dan setelah mendapatkan keputusan KKP pada tanggal 29 Mei 2023 dengan penundaan pangkat selama 1 tahun, penempatan tempat khusus selama 30 hari. Kemudian juga sama dengan narkotika dengan pelaku inisial IS dan sudah diputus pada tanggal 29 Mei 2023 juga dengan 1 tahun penundaan pangkat dan penempatan tempat khusus selama 30 hari. Kemudian jenis pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri selanjutnya di tempat adalah meninggalkan dinas tanpa izin pimpinan selama 32 hari secara berturut-turut atau disesi yang dilakukan oleh saudara SD. Selesai putusan KKP pada bulan 8 atau bulan Agustus 2023 untuk rekomendasi PDDH. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh saudara G yang telah menikah diri. Selesai putusan KKP untuk mutasi demosi selama 2 tahun dan penempatan ruang khusus selama 14 hari. Kemudian data tindak pidana yang dilakukan oleh Polres Lamando di bulan Januari sampai Desember 2023 tidak ada. Kemudian di samping punishment, Polres Lamando juga memberikan reward terhadap personel yang berprestasi, antara lain pada AKP Faisal Firman Gani, SPK SIK, AKP Polres Lamando, berprestasi mengungkap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamando. Dari Kapolres. Kemudian Adi Chandra Eka, jabatan KPU Reserse Satreskrim sama. Kemudian Irwanto Aida PS Untuk Satreskrim sama juga. Kemudian Iskandarani Duka dari Satreskrim sama, melakukan tindak pidana perdagangan orang. Yang terakhir adalah Hidayat dari Satreskrim sama, pengungkapan perdagangan orang. Kemudian
Ibtu Marzuki esok saat itu yang bersangkutan Kapolres Cimahi bersama dengan Nur Haidir PSN sama Kapolres Cimahi Jaya dan saudara Rodi Kriston Esa sebagai Kadif Reskrim Polres Cimahi Jaya yang mengungkap peredaran narkotika di sabu-sabu di wilayah Polres Cimahi Jaya. Penghargaan dari Kapolres Komando. Kemudian memberikan penghargaan juga kepada Ida Aden Muhammad Jabil Widoyo SPK. Saat ini didapat sebagai PS Kapolres Kulit bersama dengan anggotanya antara lain Bibi Mulyadi Kapolres Kulit Polres Kulit, kemudian Aida Lusun Andika, Rizka Era Widiantoro, Rizka Imade Murnayata, Rizka Frans Aditya, Rizka Ahmad Budi, kemudian Rizka Langgeng Setiadi, dan Hendra Kasanov. Semua adalah anggota Polres Kulit dengan prestasi mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Kulit. Penghargaan dari Kapolres Komando. Jadi selama Polres Kulit dan Polres Cimahi berdiri, baru kali ini bisa mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kulit dan Polres Cimahi. Kemudian memberikan penghargaan juga kepada Aibtu Ujian PSAU Lain Program Pakren, kemudian Haryono Buka Paumin Pakren, Polodiah Sarwina Siti PS Paumin itu satu rekam, kemudian Rizka Rahmat Fauzi, Rizka Supriyadi, dan Rizka Fatur Rahman, Bandung Satreskrim yang konsisten dalam peningkatan pelayanan publik di Polres Komando. Penghargaan dari Polres Komando. Kemudian Rizka Wahyudi Santoso sebagai PS Kadif Tiktos Satgimas sebagai pembina Tata Bayangkara Polres Komando dalam turut-turut dan mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Kemudian Rizka Sentok Susilo Bangkin Kamtipmas Desa Bumiagung, di mana yang bersangkutan tidak memberikan prestasinya sebagai Bangkin Kamtipmas Kampling aktif di wilayah sekitarnya dan mendapatkan penghargaan dari Kapolda Kalteng. Kemudian Bribtu Alexander Tarigan, Babin Kamtipmas Desa Bukit Raya, dan Brigpol Muhammad Hendri Isin, Babin Kamtipmas Desa Toka. Prestasinya berperan aktif dalam pelaporan aplikasi BOS. Penghargaan dari Kapolres Komando. Yang bersangkutan selalu proaktif dalam mengisi dan melaporkan aplikasi BOS tentang kegiatan-kegiatan yang bersangkutan lakukan. Kemudian Brigda Dewi Sri Ayu Lestari, Kabit Satreskrim Polres Komando, dan Brigda Anissa Dewi Rahmawati, Kabit SPKP, yang berprestasi juara 2 lomba rangkaian bela diri Polri Putri kelas 50 kg dalam rangka Hari Bayangkari ke-77 tahun 2023 di Kota Kalteng. Kemudian memberikan penghargaan juga kepada Kompol Christian Maruli Tua Siregar SIKMN, jabatan Wakapolres Komando setelah Polres yang lama. Prestasinya berperan aktif dalam pembinaan personil sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dan kita mendapatkan predikat
Wujud integritas budaya bebas korupsi dari Menpan RB. Kemudian Ibtu Marzuki, Esos, Kapolres Sumatera Jaya, Polres Lamando, memperoleh dua dalam rangka kebersihan, memperoleh juara pertama dalam rangka kebersihan mako dan ruang pelayanan publik Polsek Sumatera Jaya yang dilaksanakan oleh Polda Kalteng. Kemudian memberikan penghargaan juga kepada AKP Muhammad Ramadan Eza, jabatan saat itu adalah Kasat Polres Lamando. Prestasinya membuat inovasi membantu masyarakat dalam hal pengenalan jenazah atau lalu wajah. Kemudian itu Tarno, jabatan dalam Kasat Samapta. Prestasi berperan aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polres Lamando. Kemudian memberikan reward kepada Ida Paulina Widyasuti SE, jabatan saat itu adalah PS Kapolres Bulik. Prestasinya membuat inovasi dalam renovasi pembangunan mako Polsek Bulik hibah dari Pemda Kabupaten Lamando. Itu disulap mulai dari SPKT maupun yang lainnya. Kemudian Ida Agus Santoso, saat itu jabatan dalam tahun Supak Kerma Pakok, menjadi Komandan Paskibraka tingkat kabupaten dalam perantau Upacara HUT RI ke-78 di Kabupaten Lamando. Kemudian memberikan penghargaan juga kepada Aida Sukiadi, PS Kasimas, berperan aktif dalam pemerintahan seluruh kegiatan di Polres Lamando hingga mendapatkan tingkat 1 dalam rangka pemerintahan tingkat Polda dan Jawa Tengah. Kemudian Rifka Devi Widiantoro, PS PAUR tingkat Pak SDM Polri. Prestasi memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada bidang pembinaan khususnya pada Kemen SDM selama 15 tahun berturut-turut serta mampu menjalankan tugas sebagai konselor di wilayah hukum Polres Lamando. Kemudian memberikan penghargaan juga kepada Rifka Muhammad Junaidi, PS Kadit Jalmas Sartamata Polres Lamando, menjadi pelatih Paskibraka Kabupaten Lamando dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Kabupaten Lamando. Kemudian memberikan penghargaan juga kepada Bribka Juli, Polsek Lamando, berprestasi yaitu dalam kondisi kurang sehat atau sakit jantung masih aktif membantu pencegahan penanganan banjir, mengevakuasi warga, membagikan sembako, serta bergotong royong di lingkungan pemukiman warga di Desa Binaan, Kelurahan Tapin Bini, Kecamatan Lamando, Kabupaten Lamando. Kemudian memberikan penghargaan juga kepada Brigpol Subhan Hakim, Kasat Samapta Polres Lamando, itu menjadi pelatih Paskibraka tingkat Kabupaten Lamando di HUT RI ke-78 di Kabupaten Lamando. Kemudian memberikan penghargaan kepada Bribda dari Andrian Dewantara, Kasat Samapta, menjadi pasukan pengawal Paskibraka di HUT RI ke-78 Kabupaten Lamando. Dan memberikan penghargaan juga kepada Bribda Yoga Maulana Basitik untuk menjadi pasukan pengawal Paskibraka pada HUT RI ke-78 Kabupaten Lamando. Kemudian rekan-rekan media, agenda akhir tahun 2023 Polres Lamando yang pertama melaksanakan operasi Mata Brata 2023-2024. Kemudian melaksanakan operasi lilin ke lapang di wilayah Kabupaten Lamando untuk menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamando yang beragama Nasrani untuk melaksanakan ibadah Natal dan pergantian tutup tahun dan pergantian tahun baru
di 2023-2024 mendatang. Kemudian melaksanakan pengamanan kegiatan untuk rangkaian ibadah di semua gereja di Kabupaten Lamando, baik dengan Polsek maupun Polres yang melaksanakan kegiatan ibadah baik misa Natal maupun misa tutup tahun dan awal tahun. Kemudian melaksanakan pengamanan kegiatan malam pergantian tahun yang akan dipusatkan di Kuburan Nusa. Kemudian memerintahkan seluruh Babinkamtibmas untuk mensosialisasikan terkait pengamanan rumah maupun diri sendiri, khususnya bagi masyarakat yang akan keluar kota meninggalkan rumah dan barang-barang berharga lainnya untuk dititipkan ke tetangga atau ke pihak terkait lainnya, supaya dalam berpergian merasa tenang, tidak terganggu dengan rumah yang ditinggalkan. Kemudian melaksanakan pengamanan objek wisata yang ada di Kabupaten Lamando, antara lain di Sungai Citonga di wilayah Kecamatan Hilang, kemudian di Liang Tinggi juga di Kecamatan Hilang, kemudian di Lopus di Sungai Lopus juga di Kecamatan Hilang, juga di Bukit Kilat di Kecamatan Hilang juga, kemudian Waterbung BSN di Kecamatan Lamando, Taman Bunga di Kecamatan Kulit, dan Danau Biru di Kecamatan Mendokung Raya. Apabila tempat-tempat tersebut nanti diberikan kegiatan wisata bagi masyarakat Kabupaten Lamando. Demikian rekan-rekan media yang bisa kita sampaikan pada press release akhir tahun 2023 ini. Kami berharap pada seluruh masyarakat bersama-sama menjaga Kamtibmas, karena kami sendiri sebagai aparat kepolisian tidak bisa menjaga sepenuhnya wilayah Kabupaten Lamando. Tetapi berkat bantuan masyarakat, kami harapkan sama-sama bisa menjaga Kamtibmas supaya tetap kondusif, sehingga masyarakat bisa bekerja dengan baik, bisa mencari rezeki dengan baik, dengan tenang, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamando tetap terus terjaga dan meningkat. Kami akhiri rekan-rekan media, kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Izin Pak, terkait peningkatan masyarakat. Untuk kasus yang paling menonjol di tahun 2022 dibanding 2022, lalu terkait tindak pidana narkoba yang sering menjadi perhatian di Lamando. Selanjutnya terkait tindak pidana terhadap kejahatan terhadap anak, karena terkait dengan program pemerintah daerah yang ingin mencanangkan pada tahun 2024 mendatang sebagai kabupaten layak anak. Apa tindakan Polres untuk mewujudkan RA tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Untuk kasus menonjol di tahun 2023 adalah kasus aborsi atau pembuangan bayi. Jadi kita bisa ungkap setelah ada laporan dari masyarakat, ada penemuan jasad bayi di sungai. Kemudian dari hasil penyelidikan kita bisa mendapatkan pelaku ibu dari bayi tersebut bersama dengan sang pacar. Itu
Itu kasus yang paling menonjol di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Untuk kasus narkoba ini mengalami penurunan jauh dibanding tahun 2022. Dibanding tahun 2022, kasus narkoba kita total barang bukti yang bisa ditangkap sebesar 5 kilo lebih sabu-sabu dan kurang lebih 940 butir ekstasi. Itu di tahun 2022. Di tahun 2023 mengalami penurunan jauh, mengingat kita sering melakukan razia baik di jalan Trans Kalimantan maupun di perkotaan serta pedesaan maupun perkebunan. Ini sangat-sangat turun jauh dari 5 kilo menjadi 1 kilo. Berarti pengedar sudah mengetahui atau bandar sudah mengetahui rencana kita melaksanakan razia. Tetapi ini akan terus kita tingkatkan untuk menekan jumlah peredaran gelap narkoba di wilayah Sumber Pemangku sendiri maupun pengguna di wilayah Kabupaten Lamando. Sehingga kita bisa tekan sedemikian rupa dari 5 kilo ke 1 kilo dengan 24 kasus di tahun 2022 dan di tahun 2023 ini 22 kasus. Itu untuk narkoba. Dan kami akan terus berkoordinasi baik dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Polda maupun dengan BNNK Kabupaten Lamando maupun Provinsi BNP Provinsi Kalimantan Tengah ini sendiri. Terkait kasus kekerasan terhadap anak, Polres Lamando tentunya akan berperan aktif untuk melakukan sosialisasi oleh Babinsa Tipmas tentunya, yang mana Babinsa Tipmas selalu melekat kepada masyarakat untuk mensosialisasikan tentang kekerasan anak. Karena kekerasan anak juga di tahun 2023 mengalami penurunan signifikan. Di samping itu juga sosialisasi dari Babinsa Tipmas atau Sattimas, kami juga aktif memberikan penyuluhan kepada anak remaja baik SMP maupun SMA maupun SD. Karena di tahun 2023 kemarin pernah ada satu kasus untuk perundungan anak SD 6, ya, akan tetapi bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Kami terus melakukan sosialisasi terhadap anak-anak sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Dan terakhir kemarin, tadi pagi maksudnya, kita juga melakukan sosialisasi terkait hal yang sama bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lamando. Jadi kami Polres Lamando sangat mensupport kegiatan tersebut. Demikian. Ini lagi. Dan ya, saya dari kasus yang telah terselesaikan, berapa laporan yang sudah diterima oleh STKT dari Polres Lamando sendiri dan kedua, berkurangnya kasus di tahun 2023, mungkin status apa yang diterapkan untuk pencegahan dari Polres Lamando sendiri, gitu. Mungkin laporan masyarakat ke STKT, karena di sini hanya mengatakan jumlah kasus yang ditangani, tidak laporan masyarakat, gitu. Terima kasih. Sebenarnya laporan yang masuk ke STKT atau Dumas yang masuk ke STKT itu sama persis dengan laporan polisi. Ya. Dumas itu biasanya selesai damai. Mereka hanya mengajukan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan secara ekonomi. Contohnya penipuan. Kayak yang tadi, kasus penipuan, contohnya di tahun 2022 itu ada 10
kasus, tetapi penyelesaian 3 kasus. Ya, 7 kasus ini diselesaikan dengan restorasi justice, ya, secara justice. Jadi masyarakat yang penting uangnya kembali diselesaikan secara kekeluargaan, seperti itu. Di tahun 2023 ini ada beberapa permasalahan juga sama terkait masalah Dumas tidak dapatnya SHU jadi pembagian plasma. Itu ada beberapa kasus, itu juga sama, ya, itu juga sama, larinya selesai kekeluargaan karena mereka telah dibayar, mereka cabut Dumasnya, seperti itu. Terus kalau lain satu lagi tadi? Itu Pak, kasus yang sudah terselesaikan. Status apa yang diterapkan dari arahan Kapolres sendiri? Karena kita tahu di 3 bulan terakhir banyaknya kasus pencurian yang dialami masyarakat. Nah, mungkin apa yang diterapkan? Terima kasih. Terkait banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat, pencurian ringan seperti pencurian burung, kita kandang burung di Arca Mulia kemarin, terus pencurian ayam. Kami berharap kepada masyarakat untuk memelihara ayam ini jangan sembarangan, jangan dilepas begitu saja tanpa dikandangkan. Biasanya masyarakat daerah ini sedang memelihara ayam, yang bersangkutan tidak mengandangkan ayamnya. Kalau malam hari bisa langsung tidur di di bawah pohon, ya, di belakang rumah, tidak dimasukkan ayam. Ini mengundang niatan yang tidak baik terhadap orang yang lewat, ya, yang jahat itu diambil ayam-ayam atau burung peliharaan itu. Kami berharap kepada masyarakat dan banyaknya kasus pencurian ini untuk diaktifkan kembali pos kamling di setiap RT maupun RW, di desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Lamandau untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Kami dari Polres Lamandau ini tidak bisa 24 jam patroli ke seluruh wilayah desa maupun kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau ini. Kami berharap kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Lamandau ini sama-sama menjaga Kamtipmas dengan Pam Swakarsa mengaktifkan kembali pos kamling bisa mencegah terjadinya tindak pidana pencurian khususnya ataupun kasus-kasus lainnya. Demikian. Oleh izin dan terima kasih Pak, izin bertanya terkait dengan laka lantas 2022 dan 2023. Untuk meninggal dunia itu mengalami tren naik 31,57%. Kalau boleh tahu faktor utamanya apa Pak? Itu aja sih, biar nanti lebih jelasnya. Dan di sini juga kan 2023 kan cenderung meningkat gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan. Untuk tahun 2023 ini memang ada peningkatan sekitar 4 kasus dibanding tahun 2022. Kejadian ini selain faktor manusia atau human error juga termasuk jalan. Kita bisa melihat jalan yang ada di Kabupaten Lamandau ini, khususnya Trans Kalimantan, dari mulai batas Kabupaten Lamandau ke Kabupaten Kota Waringin Barat, banyak jalan yang berlubang. Itu pertama. Kemudian jalanan juga naik turun berkelok hingga tidak menutup kemungkinan korban menghindar lubang. Contoh di depan ada kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan yang berakibat fatal kepada pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, sehingga bisa mengakibatkan
terjadinya kecelakaan dan meninggal dunia. Ini yang pertama. Kemudian, kenapa banyak faktor human error? Kemarin juga yang terjadi kecelakaan tunggal yang di desa Peropak juga sama, karena terlalu capek menggunakan sepeda motor jarak jauh dari Pontianak menuju Banjarmasin. Di tengah jalan juga karena tidak mengetahui karakteristik kendaraan yang bersangkutan ngebut pas di tikungan sehingga terjadi kecelakaan tunggal sehingga juga menyebabkan kecelakaan dan yang bersangkutan meninggal dunia. Ini juga sama. Kemudian juga sama kejadian di Sematu, human error juga yang dilakukan oleh korban, di mana korban menggunakan kendaraan sepeda motor, tidak menggunakan helm, kemudian menabrak pejalan kaki, jatuh hingga kepala pengendara terbentur aspal sehingga juga mengalami kematian. Begitu juga yang kejadian di daerah Bukit Limbajaya juga sama, karena mau menyelip kendaraan truk ternyata di depannya ada kendaraan truk juga, karena pas tanjakan mau menyelip ternyata setelah pas di tanjakan ada kendaraan truk di depannya sehingga menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini paling banyak adalah human error, human error dari pengendaranya juga, termasuk kendaraan atau jalan, karena jalan kita adalah jalan berlubang. Kami mengimbau kepada pihak terkait dalam hal ini DPR, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk memperbaiki jalan yang ada di Jalan Trans Kalimantan ini benar-benar layak jalan digunakan hingga tidak menyebabkan pengguna jalan tersebut mengalami kecelakaan dan akibatnya fatal terhadap korban ataupun jalan itu sendiri. Kemudian, Jin, kemudian terakhir ada pesan-pesan untuk menjelang tahun politik. terima kasih. Kami berharap pada seluruh lapisan masyarakat bahwa tahun ini adalah tahun politik. Pada tahun ini adalah tahun politik di mana pesta moral masyarakat untuk menentukan pilihan pemimpin 5 tahun ke depan maupun perwakilan di DPRD tingkat 2, tingkat 1 dan tingkat pusat serta DPRD dengan baik. Beda pendapat boleh, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Silakan pilih pemimpin tersebut menurut keyakinan masyarakat Kabupaten Lamongan. Beda pilihan silakan, tapi jangan menimbulkan perpecahan dan menimbulkan keributan sehingga mengganggu kamtipmas yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan. Begitu. Ada lagi? Cukup ya. Kemudian kira-kira rekan-rekan media dan anggota sekalian, Presiden akhir tahun kami berdoa untuk tahun 2024 kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa menjaga kamtipmas di wilayah Kabupaten Lamongan dan juga Mandiri makin kondusif dan bisa menjaga pesta moral masyarakat Kabupaten Lamongan untuk menentukan pemimpin 5 tahun mendatang pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dengan sehat, selamat dan berjalan dengan lancar sesuai yang apa yang kita harapkan. Kemudian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terlalu parah, saya fotonya.
Ah, kalau terdapat semua. Mundur kah? Mundur gitu. Mundur. Bos, diatur bos. Dibuka kan? Mundur. Dibuka kan? Pilih ke sana. Mundur. Sekali lagi. Ke sana lagi. Pas ya. Ada setan jam bos. Agak maju lah. Bisa mas, mundur mas. Maju aja. Siap, maju lah. Siap, biar ngomong. Ya, hitung bang. Siap, mohon izin Undan. Kamera utama Undan, mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi Undan, 1, 2, 3. Siap, terima kasih Undan. Wis. Boleh. Udah ya.